Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kelima, kita akan melanjutkan mengenai persamaan akuntansi ya. Tadi kita sudah sampai di poin ke ini ya, mengenai masalah pencatatan, yaitu menggunakan double entry, yaitu berpengaruh ke dalam debit dan kredit. Oke, nah sampai kepada ini. Oke, nah artinya tadi ya, ini persamaannya. Ingat bahwa poin yang uh, minus, tandanya minus ini nanti berkebalikan dengan poin lain yang ada di sebelah pasifa, karena yang minus ini nanti sama konsepnya, uh, sama kayak aset ya. Uh, jadi kalau dia bertambah di debit, kalau berkurang di kredit, gitu ya. Ini apa namanya, konsepnya sama kayak yang di aset tadi saya bilang. Kalau yang lain ini sama. Oke, semuanya bersaldo kredit. Kalau dua ini bersaldo debit seperti aset, tapi ini bukan aset ya, dia konsepnya aja, masalah saldo normalnya. Nah, sekarang poin ketiga yaitu learning objective dapat menunjukkan bagaimana jurnal digunakan dalam proses pencatatan. Nah, teman-teman kan udah belajar mengenai accounting equation, terus tadi yang kedua konsep mengenai double entry system. Nah, double entry digunakan untuk apa? Nah, digunakan untuk proses pencatatan dalam proses akuntansi. Nah, di dalam proses akuntansi ini ada beberapa langkah-langkah yang digunakan dalam proses pencatatan. Dia ini bagian dari siklus akuntansi. Nah, yang pertama, analisis dulu setiap transaksi dalam hal pengaruhnya terhadap akun. Jadi, yang pertama kali kalian lakukan adalah pahami dulu ini transaksinya apa. Nah, seperti tadi ya, saya kalau bahas soal tuh sukanya tanya maksudnya apa. Nah, karena memang yang namanya poin utama adalah mengidentifikasi. Kalau kamu nggak paham maksud soal itu, nggak paham transaksi itu, kamu nggak bisa melakukan analisis setiap transaksi. Ya, kalau nggak bisa melakukan analisis setiap transaksi, nanti hanya ngapalin, nggak paham logikanya. Makanya walaupun soal dalam berbahasa Inggris, kamu harus paham penjelasan tersebut dalam berbahasa Indonesia. Oke? Oke, jadi pahami dulu. Yang kedua, masukkan informasi transaksi ke dalam jurnal, yaitu jurnal umum. Nah, karena nanti ada beberapa tipe jurnal. Ada jurnal umum dan ada yang jurnal penutup, ya. Nanti ada general journal, ada closing entries, ada jurnal penyesuaian. Oke, jadi ada 3 jenis jurnal. Nah, sekarang kita untuk transaksi yang normal, yang transaksi sehari-hari, yang kalian pelajari dulu adalah jurnal umum untuk mencatat transaksi perusahaan. Nah, setelah itu kita melakukan posting istilahnya ya, mempost ya, memasukkan setiap transaksi ke dalam setiap jenis akun ya yang ada di buku besar. Nah, ini contohnya. Tanggal 1 Oktober Sierra menerbitkan modal saham biasa nilai 10.000 secara cash. Nah, ini cashnya bertambah 10.000, common stock bertambah 10.000. Jurnalnya bagaimana? Nah, ingat ya, jurnalnya seperti ini. Yang pertama adalah cash bertambah, ya, cash bertambah di debit. Ingat, cash kan aset, aset bertambah di debit. Nah, karena issued stock, common stocknya bertambah dong bagi perusahaan. Dia punya modal saham yang bertambah, ya. Karena common stock tadi bersaldo kredit, maka ketika dia bertambah di kredit. Balance ya antara debit dan kredit. Yang kedua, dia pinjam 5.000 dengan menandatangani note, ya. Jadi intinya dia pinjem. Nah, kalau pinjem uang, ya kan kamu pinjem ke temenmu, sama kasnya bertambah, ya, kas di sini bertambah kalau bertambah di debit. Nah, lawannya apa? Lawannya, jadi kalau bikin jurnal, tulis dulu yang kamu tahu. Oke, tulis dulu yang kamu tahu. Nah, ini kas bertambah di debit. Nah, akun lawannya adalah utang, karena kamu punya utang di sebelah kredit. Ingat tadi poin pasifa ketika bertambah di sebelah kredit. Utang itu macam-macam, bisa notes payable, bisa accounts payable, tergantung transaksinya seperti apa. Karena dikatakan di sini by signing a note, ya, dia makanya transaksinya notes payable. Tapi kalau tidak signing a note, ya hanya secara borrowed
5.000 from supplier gitu ya, atau from bank gitu. Bisa kita tuliskan accounts payable. Ya, issued ya, menerbitkan 3 bulan dengan 12%. Ini keterangan informasinya. Kalau nggak ada informasinya ya nggak usah dibuat forecast ya. Atau apa namanya, melakukan pinjaman uang dengan wesel secara cash. Nah, terus yang poin tanggal 2 Oktober. Tadi dia beli equipment 5.000. Karena belinya secara tunai, maka equipmentnya bertambah dong. Ya, kamu beli peralatan, pasti peralatannya bertambah. Kamu beli peralatan, peralatannya bertambah. Oke, peralatannya bertambah. Equipment adalah aset. Kalau bertambah di debit. Oke, bertambah di debit. Nah, kamu kan ini tulisannya bayar, beli barang for cash, tunai. Karena bayar, kasnya berkurang. Nah, berkurangnya di mana? Di sebelah kredit. Dia kas kalau berkurang di sebelah kredit. Oke, ya, ingat ya tadi kas bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Membeli equipment secara tunai. Nah, formatnya tanggal, oke, tanggalnya harus selalu ada tahun, bulan, tanggal, ya. Ini ya, account title and explanation. Kayak atau kalau di Indonesia bisa dikategorikan biasanya cuma keterangan gitu. Nama akun dan penjelasan. Penjelasan itu maksudnya di bawah ini penjelasan. Ya, ini nama akunnya, account title-nya ini. Biasanya ada juga yang poin referensi di sini, ref gitu. Tapi kalau sekarang contohnya dibuat debit dan kredit boleh langsung. Nah, itu dia. Nanti kita coba latihannya jurnal, nanti tak buat kasih contohnya. Oke, saya lanjutkan untuk contoh-contoh transaksi. Ini saya buka dari ini ya, dari e-booknya, karena di sini saya di PPT-nya hanya masalah accounting equation aja. Saya kayaknya nggak masukin satu-satu per jurnal. Nah, sekarang masuk ya. Oh, cuma sedikit. Jadi sekarang Anda buka di Gieso halaman 111. Ya. Nah, jadi ini adalah contoh soal yang tadi ada di depan, yang kemarin, kemarin ada di depan. Di sini tadi sudah kita bahas kas dan common stock, event sampai event pertama udah. Event kedua ini sudah ya, cash dan notes payable. Ketiga, nah ketiga ini tadi beli equipment ya, equipmentnya bertambah, cashnya berkurang di sini. Nah, yang event keempat. Nah, event keempat ini adalah contohnya ini. Event keempat. Pada Oktober tanggal 2, Sierra menerima 1.200 kas dari Knox, dari kliennya, untuk memberikan jasa pada trip multi-day trips ya, untuk perjalanan beberapa hari yang akan diselesaikan di masa yang akan datang. Jadi ini kayak dapat DP. Kan dulu kan cashnya bertambah. Nah, kan utang. Kan dulu kan saya jelaskan dia utang. Nah, utangnya ini akunnya apa? Kan kemarin kan baru di bawah liability. Akunnya apa? Nah, namanya adalah unearned service revenue. Jadi bukan revenue ya, tapi dia adalah unearned service revenue. Nah, unearned ini apa? Adalah pendapatan diterima di muka. Ya, jadi logikanya kemarin sudah saya bahas bahwa pendapatan diterima di muka tuh belum pendapatan, tapi kita berupa utang. Itu adalah salah satu jenis utang, yaitu pendapatan diterima di muka. Nah, kalau kemarin kan kita masukkannya plus 1.200 di kas dan utang bertambah 1.200 di service revenue. Nah, untuk buat ke jurnal, kita buatnya di sini. Kasnya bertambah 1.200, kemudian utangnya juga bertambah. Utangnya ada di unearned service revenue. Ya, unearned service revenue di sebelah kredit. Nah, ini utang. Karena utang kalau bertambah di sebelah kredit, ya. Jadi sama-sama revenue, ingat ya, sekali lagi saya ingatkan, bukan revenue. Ya, ini akunnya aja yang namanya pendapatan diterima di muka, tapi dia masuk kategori liabilities. Oke. Jadi kasnya bertambah,
pendapatan diterima di muka atau unearned service revenue bertambah 1.200. Oke. Nah, event kelima. Pada Oktober tanggal 3, Sierra menerima 10.000 kas dari Copa Company untuk jasa yang sudah dilakukan di bulan Oktober. Oke, makanya kasnya bertambah 10.000, pendapatannya juga bertambah 10.000. Nah, untuk itu bagaimana jurnalnya? Ingat, kas bertambah, di debit 10.000, kemudian service revenue, ya. Revenue ini bertambah di kredit. Ingat tadi revenue. Revenue konsepnya sama seperti common stock dan liability, dia ketika bertambah di sebelah kredit. Oke, ini receive cash for service performed, menerima uang dari jasa yang sudah diberikan. Baik, bisa dipahami ya sampai event kelima. Nah, event keenam. Pada Oktober tanggal 3, Sierra membayar sewa kantor, ya, office ya, untuk bulan Oktober secara cash. Ya, karena sama-sama bulannya Oktober, maka kasnya berkurang karena bayar ya. Kalau bayar pasti kasnya berkurang. Ingat, kalau berkurang apa? Kasnya pasti di kredit. Karena kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Nah, jadi kalau dia berkurang pasti di kredit. Kalau bertambah di debit. Nah, yang kamu tahu dulu tulis di sebelah kredit. Tapi pasti dikasih gang ya, jangan kalau di kredit nanti di kredit yang duluan. Enggak, pasti kredit itu di baris setelah debit. Nah, kemudian ini karena dia bayar sewa di bulan ini adalah expense. Ingat ya, karena di bulan yang sama dia diakui sebagai expense atau beban sewa atau biaya sewa. Ya, rent expense di debit 900, cashnya di kredit 900. Oke. Terus event ketujuh. Nah, tadi kan event ketujuh ini membayar asuransi dibayar di muka, biaya asuransi dibayar di muka. Event ketujuh yang pertama adalah pada Oktober tanggal 4, Sierra membayar $600 untuk 1 tahun asuransi yang akan expired atau akan jatuh tempo tahun depan, September tahun depan, karena Oktober bayar berarti September jatuh tempo. Masanya tuh masa manfaatnya sampai 1 tahun ke depan. Nah, jadi dia kan ini kasnya berkurang. Kenapa berkurang? Bayar. Kalau bayar pasti kasnya berkurang ya. Nah, karena ini untuk 1 tahun ke depan, maka ini adalah asuransi dibayar di muka atau beban dibayar di muka. Kalau beban dibayar di muka, maka bertambah $600. Nah, beban dibayar di muka ini bertambah $600, ini masuknya ke aset, bukan expense. Ingat ya, entah itu sewa, entah itu asuransi, kalau dia dibayar di muka, maka masuknya di aset. Nah, terus kemudian jurnalnya bagaimana? Ingat, kalau kas berkurang, tulis dulu dia di kredit 600, debitnya apa? Nah, debitnya adalah asuransi dibayar di muka atau istilahnya prepaid insurance 600. Oke, gitu ya. Nah, event ke-8. Pada Oktober tanggal 5, Sierra membeli dan mengestimasikan 3 bulan purchase and estimate 3 months on supplies on account. Oh, dia itu beli supplies, perkiraan kreditnya, dia utang ya, utang itu 3 bulan. Senilai 2.500. Nah, bagaimana pencatatannya? Nah, karena on account berarti supplies-nya bertambah, perlengkapan kantornya bertambah, dia utang, dagang. Accounts payable, maka ininya bertambah. Karena ingat, utang kalau bertambah di kredit, maka jurnalnya supplies-nya bertambah, asetnya bertambah di debit, ya. Pelengkapnya adalah accounts payable di kredit. Itu ya. Membeli supplies on account from Aero Supply. Nah, event ke-9 yang kemarin ya, dia meng-hire employee baru, tidak dicatat ya, karena tidak ada perubahan di dalam aset dan pasifanya, sehingga tidak ada pencatatan akuntansinya. Nah, event ke-10, Sierra membayar 500 dividen sebesar 500 ke pemegang saham. Asetnya berkurang 500 dan dividennya bertambah 500. Nah, bertambah tapi minus. Kenapa minus? Karena dividen itu mengurangi
return earning. Ya, istilahnya expense dan dividen tuh di situ minus. Ya. Tapi bukan dividen berkurang ya. Dia tuh mengurangi laba ditahan, makanya tandanya minus. Tapi dividen dia bertambah 500. Kenapa? Ya ngeluarin dividen kan 500. Jadi ingat dividen tuh kayak expense ya. Karena tandanya minus di sini dia kayak expense. Dia kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Nah, bertambahnya adalah dividen sebesar 500 ya. Kreditnya kas, mengurangi kas sebesar 500. Oke, dividen bertambah 500, kas berkurang 500. Oke. Event ke-11. Pada Oktober tanggal 26, Sierra membayar gaji senilai $4.000 secara tunai. Ya, maka jurnalnya adalah bayar gaji, kasnya berkurang, bebannya bertambah, ya, salaries dan wage expense. Ya, nah ingat expense, ingat ini dulu, kas dulu yang paling gampang. Kas kalau berkurang pasti dikredit ya. Kredit, kalau di sini dia bertambah salaries and wage payable-nya. Kenapa kok minus? Bukan berkurang ya, tapi dia bertambah tapi mengurangi return earning sebesar 4.000, maka di sini salaries and wage expense 4.000 bertambah. Di debit, ingat kalau expense di debit sama kayak dividen tadi. Nah, itu jurnalnya. Ini tadi direkap seperti ini. Nanti kalian juga mengerjakan kayak gini. Yang penting akunnya dalam berbahasa Inggris, tapi kalau penjelasannya kamu bahasa Indonesia boleh. Ya, kalau seandainya memang kamu mudah untuk membahas itu dalam bahasa Indonesia. Oke. Itu dulu pelajari. Nah, nanti ini nanti itu dulu ya, nanti dikerjakan, tapi ini ada tambahan materi untuk penjelasan kalian. Jadi nanti teman-teman kerjakan ini dulu. Yang pertama tuh kalian diminta normal balance, saldo normalnya untuk setiap akun ini tuh di mana, debit apa kredit. Nah, dan indicate whether each account is an asset. Jadi akun-akun ini itu apakah masuk kemana, aset, liability atau stakeholders account, dan dia normal akunnya di mana, di debit atau di kredit saldonya. Oke, kalau ini adalah contoh soal yang tadi yang kita bahas hari ini, tapi ini dibuat jurnal ya, dan formatnya ya jurnal, general journal, dan ada keterangannya. Nah, sebagai tambahan materi ya, nanti kalau kita udah bahas jurnal, itu ada yang namanya nanti posting ke general ledger. General ledger itu buku besar setiap tanggal. Ya, nanti kayak gini nanti aja deh, itu pahami dulu trial balance, pahami dulu. Nah, sekarang coba saya beri contoh lagi aja di Gieso. Oke, ada contoh. Nah, ingat ya, bahwa alurnya jurnal itu seperti ini. Analisis, journalize, post, trial balance sampai ke sini. Kita baru sampai jurnal, karena memang saya minta kalian pahami tentang jurnal. Oke. Nah, saya beri contoh lagi. Nah, ini udah ada contoh. Bentar ya. Misalkan kayak gini ya, BE32. Ini sih dia suruh bilang kayak gini. Tapi bisa juga kan kita langsung buat jurnalnya. Jadi si Manian Corporation ini ada beberapa transaksi. Yang pertama meminjam 60.000 dengan menerbitkan obligasi. Jadi dia mau menerbitkan obligasi dengan mau dapat uang dengan cara utang obligasi. Jadi caranya nanti jurnalnya begini, ingat ya. Nanti caranya tuh begini. Oke. Jadi ingat, pastikan lengkap. Nah, biasanya tak kasih nama perusahaannya juga. Apa tadi?
tadi perusahaannya. Kita copy aja ya. Minion Corporation. Oke, katakanlah gini ya, biar kelihatan ya. Oke, 2017, karena nggak ada tanggalnya, jadi kita kosongi ya. Jadi meminjam. Kalau pinjam uang, berarti kasnya bertambah, ya kan? Kalau dia bertambah di debit. Oke, nah obligasi itu utang, makanya di sini bonds payable. Nah, kalau utang bertambah di kredit. Oke. Membayar 9.000 cash dividend to stockholder. Ingat, stockholder berarti bayar, mesti cashnya berkurang kan? Nah, kalau berkurang spasi cash. Oke, dividend. Oke, sebesar 9.000. Nah, menerima 13.000 dari from a previously billed customer for service performed. Oke, jadi ini artinya dia menerima 13.000 dari pelanggan yang dulunya sudah ditagihkan, gitu ya. Jadi ini adalah cash. Oke, kreditnya kalau menurut saya ke accounts payable ya. Kenapa? Karena dulu udah ditagih. Account receivable maksudnya. Ya, cash from previously billed. Oke, jadi sudah pernah diakui di apa namanya piutang dagang. Berarti ini accounts payable-nya berkurang. Membeli supplies on account. Oke, berarti kalau beli supplies-nya bertambah, Kalau on account berarti kredit kan? Ya kan? Berarti kalau utang masih utang berarti di sini. 3.100. Gini. Oke. Sudah. Itu contohnya. Terus contoh lagi. Nah, ini. Nih. Beli equipment. Ya, ini beda perusahaan sih, tapi cara jurnalnya ya. Kalau beli equipment berarti equipmentnya bertambah ya. Tambah for cash ya. Kalau beli cashnya pakai uang tunai berarti langsung kita kurangi kas kita. Issued common stock. Nah, berarti issued common stock berarti kita dapat uang kan dari pemegang saham, maka di sini common stocknya bertambah dan uangnya bertambah. Kasnya bertambah di debit sebesar 137.590. Nah, common stocknya juga di kredit sekian. Ya, terakhir purchase inventory on account. Nah, kalau ini beli persediaan sama, akunnya kayak tak copy paste saja. $68.480. 68.480. Oke. Salah. Gini ya. Nah, ini contohnya. Jadi nanti silahkan kerjakan itu. Yang mana? Ini ya. Oke. Nah, terus
terus kemudian saya sekalian jelaskan, walaupun nanti teman-teman pahamnya nanti setelah bikin jurnal. Nah, ke posting ya, ke buku besar. Jadi kita tuh buku besar tuh tujuannya mengelompokkan per akun. Paham ya? Kan kalau tadi kan kita bikin double entry. Nah, buku besar tuh mengelompokkan per akun. Cash, supplies, prepaid insurance, equipment, ini dan seterusnya. Oke. Nah, ini harus ini dikelompokkan. Tujuannya nanti untuk melihat saldonya. Saldo setiap akun. Ya. Nah, caranya gimana postingnya? Cara memposting buku besar itu adalah per tanggal, setiap tanggal. Nah, kalau dengan sistem nggak perlu posting satu-satu ya, sudah otomatis. Kalau otomatis, kalau manual ya berarti kamu nyatet satu-satu setiap tanggal, ada transaksi kas, langsung ditambahkan kas 10.000 di debit. Terus ada lagi kas tanggal 1 lagi 5.000 di debit. Lagi tanggal 2 kas di kredit 5.000. Nah, jadi nyatetnya satu-satu. Nanti dicari sini debit dikurangi kredit, saldonya berapa? Taruh di saldo normalnya. Sama kalau unsaved revenue Oktober tanggal 2, kalau memang nggak ada pembahasan nggak ada tambahan akunnya, berarti saldo atau balance 1.200 dan seterusnya. Oke, kalau ada beberapa transaksi kita jumlahkan. Debit dikurangi kredit atau kredit kurangi debit, tergantung saldo normalnya. Nah, terus kalau udah dari saldo ini setiap akun kita susun neraca saldo atau trial balance ya. Ingat bahwa tahap berapa nih? Keempat atau ketiga dan keempat ini adalah trial balance ya. Jadi trial balance itu mencantumkan akun dan saldonya pada waktu tertentu. Biasanya pada akhir periode akuntansi. Nah, akun-akun yang ada di daftar sesuai urutan kemunculannya di buku besar. Saldo debit dicantumkan sebelah kiri dan saldo kredit sebelah kanan. Debit dan kredit harus balance, sama. Oke, caranya kayak gini. Nah, dari buku besar tadi saldo, yang dimasukkan saldo ya, saldo. Yang bersaldo debit ditaruh debit, yang kredit ditaruh kredit. Saldonya sama. Ini namanya harus ada nama perusahaan, trial balance, dan periodenya. Gitu ya. Nah, silahkan dikerjakan. Saya masih minta kamu tulis tangan ya, agar terbiasa, karena lebih membekas kalau kita tulis tangan. Dibuat kotaknya boleh kamu pakai Excel, di print terus kamu tulis tangan, boleh sih. Kotak ini ya, judulnya, daripada nggak risi, kalau nggak mau nggak risi, boleh pakai Excel dulu atau pakai Word, kamu bikin baru tulis tangan, dilanjutkan. Gitu ya. Itu dulu dari saya. Terima kasih, selamat belajar. Kalau ada yang susah bisa ditanyakan. Assalamualaikum.